Gitu. Anda gimana ngelihatnya soal ini, Mas Umam? Iya, memang panas terkait dingin dengan ini, konteks, panas dingin. ya panas dingin hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega itu sebenarnya sinyalemen lama. Mencoba untuk ditutupi, tapi kemudian semakin ke sini itu semakin terbuka. Dan kemudian kalau misal kemudian kita menempatkan bagaimana Bang Budi Ari ditempatkan di situ, tentu ada kemudian reaksi yang cukup negatif dari teman-teman di PDIP, dan itu kemudian mencoba ditutup. Makanya kemudian ada sejumlah informasi, konon kabarnya sudah dilaporkan kepada Bu Mega beberapa jam sebelum pelantikan dan lain sebagainya. Ya, sekedar dilaporkan, tetapi sebagai sebuah pengambilan keputusan, itu bukan approvalnya bukan di level Bu Mega, tetapi betul-betul di take over oleh Presiden, dan itu secara kalkulasi politik di luar agenda kepentingan dari PDIP. Biasanya ada approval juga nggak? Ideal ya? Kalau misal memang terminologi petugas partai itu ada, real, berjalan, seharusnya memang betul bahwa konteks pembagian portofolio pemerintahan, termasuk penentuan siapa-siapanya, atas approval dari ketua umum partai. Tetapi fakta per hari ini tidak. Nah, ini yang kemudian seolah menegaskan there is something di dalam konteks hubungan relasi antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati. Nah, itu di satu sisi. Di sisi yang lain, relasi antara Pak Jokowi dengan Nasdem, sepertinya Pak Jokowi sendiri sudah mencoba untuk, jadi ini adalah sebuah tindakan keras terhadap Nasdem. Berarti bukan cubit ya? Ini nempel aja. Tetapi meskipun di saat yang sama, teman-teman Nasdem kita juga tidak bisa menegasikan bahwa mereka juga ikut berjuang memiliki jasa untuk memenangkan Jokowi dua kali di 2014, 2019. Tetapi kemudian ada tendensi sepertinya Pak Jokowi tidak ingin kemudian terlihat tangannya kotor. Maka kemudian di satu sisi ini sudah satu dikurangi, tetapi sejumlah informasi spekulatif mengatakan konon kabarnya akan ada satu operasi hukum yang kemudian konon akan menyasar menteri-menteri dari Nasdem. Di satu sisi, Pak Presiden Jokowi mengatakan, oke, dipertahankan dua, tetapi kalau misal kemudian disinyalir ada operasi yang kemudian menyasar menteri-menteri Nasdem, sepertinya Pak Jokowi juga akan diam di sana. Atau mendiamkan proses itu. Kapan waktu itu akan... Wallahu a'lam. Semua bergantung pada dinamika konteks politik yang terjadi di internal pemerintahan, termasuk juga hasil negosiasi. Kita tahu kemarin sore Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi sudah melakukan komunikasi, pasti ada agenda strategis terkait dengan konteks politik internal antara Nasdem dengan pemerintah sedang didiskusikan di sana. Saya pikir tadi kapan waktunya, ya tergantung narasi orasi yang akan disampaikan berikutnya gitu. Apakah akan ada apel siaga atau apel waspada? Nah, saya mau ke Mas Ipang. Selain juga dari Projo, kemudian juga dari partai-partai, ada juga dari ini yang menjabat dubes, kemudian dengan backgroundnya pengusaha. Kalau melihat reshuffle kemarin dengan background berbeda, ini apa yang bisa ditangkap? Ya, saya memastikan bahwa betul-betul resapel ini tidak memang resapel ketujuh ya, bukan memang resapel zaken kabinet, ke profesional, teknokrat. Memang ini power sharing betul. Memang udah terlalu kelihatan betul. Meskipun kita akan buktikan sampai 20 Oktober besok. Karena misalnya wakil menteri desa misalnya itu kan juga relawan Pak Jokowi gitu. Dan banyak juga kemudian orang-orang yang ditempatkan adalah yang loyal kepada Pak Jokowi. Meskipun pada waktu yang sama kita ingin uji ya, memang Projo ini kan sebetulnya di bawah kendali Pak Jokowi. Tapi operatornya Budi Ari ini. Dan itu nggak bisa dilepaskan. Nah, bagaimana kemudian beliau bekerja untuk betul-betul untuk mampu menjawab permasalahan dari level hulu sampai level hilir, persoalan complicatednya di BTS atau di Kominfo. Nah, itu yang harus dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat ya, memang selera kecenderungan trennya Pak Jokowi betul-betul nyaman dengan Pak Prabowo belakangan ini, yang membuat hubungan PDIP dengan Pak Jokowi, Bu Mega makin panas dingin. Bagaimana publik teryakinkan dengan analisa itu? Nah, misalnya begini. Anaknya Pak Jokowi itu adalah representasi dari keluarga dan Pak Jokowinya. Bagaimana Kaisang, Gibran pakai baju yang kadang-kadang Prabowo, kadang-kadang Ganjar. Terakhir Ganjar itu. Nah, karena memang Pak Jokowi mengatakan belum memutuskan kemana arah intensitas dukungan. Tetapi Pak Jokowi menurut saya secara nuansa kebatinan saya, chemistry politiknya, dia melihat hasil tren survei juga dibaca sama beliau. Yang kedua adalah beliau merasa bahwa kepemilikan Pak Prabowo itu beliau punya saham lebih besar ketimbang Pak Jokowi. Itu yang dirasakan hari ini. Misalnya memang terasa banget bagaimana Pak Jokowi mencoba untuk mengatakan bahwa saya lebih nyaman dan bagaimana mereka men-tracking elektabilitasnya Pak Prabowo dengan mengendorse terus supaya Pak Prabowo juga naik pelan-pelan. Sementara juga Ganjar dikawal juga pelan-pelan karena dua orang ini itu dikawal, dijaga
gatekeepernya Pak Jokowi, Ya. supaya nanti putaran kedua pun aman. Jadi saya melihat kecenderungan dua ini adalah orang yang dipelihara oleh Pak Jokowi, dan jangan-jangan ada gosip politik sampai ekstrim sih menurut saya. Kalau misalnya nanti Pak Prabowo jadi presiden, ketua umum Gerindra adalah Pak Jokowi. Ada sampai segitunya. Jadi ini ada harapan yang lebih besar dalam Ini politik, isu-isu itu yang soal beredar harapan. begitu ya. Sebagai petugas dan kader partai Ya, PDI Perjuangan lebih daripada petugas partai, ini ketua umum partai yang dijanjikan. Kalau ini hanya gosip politik, itu kan harapan. Karena di dalam politik persamaan kepentingannya adalah ada harapan di situ. Sementara di PDIP di take over oleh Ibu Mega semua, saham diambil alih oleh Ibu Mega, bahkan pelibatan nama cawapres Pak Jokowi juga tidak dilibatkan. Bahkan Pak Jokowi kemarin pergi ke Solo baru disampaikan balik lagi ke sini. Itu kelihatan bahwa beliau tidak diikut sertakan untuk membahas porsi cawapres. Nah, ini bahkan Pak Prabowo juga, ini gosip lagi, mengatakan begini, cawapres itu ditentukan Pak Jokowi. Saya ikut sama Pak Jokowi. Ini harapan baru lagi. Ini yang membuat belum posisi menteri misalnya. Nanti miniatur menterinya atau apa namanya capture zoom out-nya menteri, biar Pak Prabowo Pak Jokowi nentukan. Sampai kalau itu terjadi, maka memang ada lebih banyak harapan di Gerindra Prabowo ketimbang PDIP gitu. Apalagi relawannya Pak Jokowi hari ini Projo kemarin kan sempat ini ya, lulu lantak hatinya, bingung dan menjadi anak kehilangan induk gitu. Terbelah Jadi pilihannya dia terbelah karena memang tidak ada kepastian, tidak ada otoritas. Bahkan di PDIP pun ketua relawannya bukan dari Projo sendiri. Ketua relawannya dari orang PDIP juga, sehingga memang Budi Ari mengatakan ya kalau kami nggak dipakai, nggak ada otoritas, tidak ada ruang buat kami. Ya kami tidak dianggap, eksistensi kami nggak ada, ya udah kami bawa nih ke sini. Ya kami bawa langsung ke sini aja gitu. Sedikit nambahkan terkait dengan otak-atik gosip terutama lagi, wakil menteri. Otak-atik nama-nama wakil menteri Ini ya. otak-atik. Satu tadi sejumlah nama ya, Pak Pahala Mansuri yang semula dari wakil menteri BUMN digeser ke Wamenlu. Kemudian dari Pak Rosan dari Dubes AS digeser ke Wamen BUMN. Pak Wisnu Tama yang kemudian sebelumnya berada tapi harus di ini. melalui fit and proper test. Betul, tetapi itu adalah prosedural, akan diletakkan di posisi Dubes AS. Kalau misal kita lihat nama-nama itu, saya melihat ada jejak bayangan satu nama, karena 3 nama itu memiliki satu simbol titik pertemuan, yaitu Pak Erick Thohir. Nah, maka kemudian kalau misal memang betul rekalkulasi nama-nama di level Wamen ini, kemudian melibatkan dalam konteks pengambilan keputusannya adalah melibatkan Pak Erick Thohir dalam menentukan ini, memberikan saran masukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi bukan hanya tadi dalam konteks penguatan di level Prabowo, tetapi juga pada level Wapres yang konon kabarnya akan kemudian didorong untuk bergandengan dengan Prabowo akan semakin kuat. Kita bisa membayangkan seorang level Pak Rosan dari Kadin, kemudian di Dubes AS, kemudian ditarik di basis Wamen, BUMN, maka akan bisa mengenerate satu kekuatan logistik yang cukup efektif. Di satu sisi kemudian bagaimana negosiasi dan juga upaya diplomasi internasional untuk mendapatkan dukungan politik di level global, strategis, juga akan dilakukan. Jadi kalau misal kita baca dari basis reshuffle kali ini sangat Prabowo heavy. Ini kecenderungannya sangat Prabowo minded. Form di situ ya. Daripada kemudian memberikan ruang bagi PDIP untuk kemudian memberikan aspirasi, masukan terkait dengan kemudian rekalkulasi baik pun di jajaran wakil menteri saat ini. Ini meriang lagi nih, Ti. Bukan panas meriang lagi nih nanti nih, gitu kan. Oke, kita cukupkan gosip kita pagi ini di sini kalau gitu ya. Ini bahas gosip. Jadi nanti kan ada aspek ketua umum gitu ya. partai, ada aspek kasus hukum yang akan digelontorkan. Kita penonton saja ya. Baik, terima kasih Mas Umam. Mbak Ruti, Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Oke. Gosip-gosip hangat ya hari ini. Oke pemirsa, kita jam beranjak dulu di tempat Anda. Kita masih akan hadirkan sebuah dialog. Kita merangkum nih beberapa tindakan kriminal gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di beberapa wilayah. Nah, apa kira-kira solusi atau mungkin pelajaran yang harus kita petik dari beberapa kejadian ini? Ya, sesaat lagi kita hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Pagi.